Tes. Halo, tes satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya adalah untuk mentauhidkannya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jumlah Allah SWT mengatakan au yuwahhidun. Ya'budun ay yuwahhidun. Ya'budun di sini itu sama dengan yuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah menciptakan kita, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepadanya, yaitu untuk mentauhidkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus para nabi untuk mengingatkan manusia, bahwasanya manusia diciptakan adalah untuk mentauhidkannya. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa yajtanibut taghut."
dan telah kami utus pada setiap umat Rasul. Untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ni'budullah wa yajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, menjauhi seluruh yang diagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Allah mengutus Rasul, para nabi, untuk mengingatkan bahwasanya manusia itu diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah. Di awal dakwanya fokus dakwah tauhid. Di Mekah selama 13 tahun beliau berdakwah dakwah tauhid. Mereka mendatangi kaum Quraisy di Mekah, suku-suku Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, mendakwakan apa? Apa yang beliau katakan? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung, kalian akan menang, kalian akan sukses dunia dan akhirat. Dengan syarat ucapkan qulu la ilaha illallah. Namun yang beriman sedikit, kebanyakan mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan aj'al al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan ini hanya menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un mujab. Sesungguhnya ialah perkara yang sangat menakjubkan. Itu kata sebagian besar daripada Quraisy ketika Rasulullah SAW mengajak mereka mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka mengatakan, sebagian besar mereka mengatakan, apakah dia yang menjadikan Tuhan-Tuhan ini menjadi Tuhan yang satu? Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan, perkara yang sangat mengherankan. Tentunya mereka bukan berat mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mudah mengucapkannya. Jangankan mereka orang-orang Arab, kita pun mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka berat daripada konsekuensi daripada kalimat tersebut. Karena konsekuensinya adalah harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Mereka bukan tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berbuat syirik menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang agung. Mereka menunaikan ibadah haji. Mereka wukuf di padang Arafah, mabit di Mina, di Musdalifah. Mereka melempar jumrah, tapi dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyembah Allah, tetapi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan, berbuat syirik. Padahal syirik adalah pembatal segala amal-amal kebaikan. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus, setiap ibadah itu harus tauhid. Harus ada tauhid di dalamnya. Betapapun besar amalan yang kita lakukan, kalau kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan hilang. Sebanyak apapun sedekah yang kita lakukan, miliaran bahkan triliunan, kalau kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akan hilang. Tidak ada bekasnya. Bagaimanapun khusyuknya salat kita, bagaimanapun banyaknya puasa yang kita lakukan, tapi kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan hanya mendatangkan dosa besar. Dan Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada Rasulullah, wa laqad uhiya ilaika wa lil ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk.
wa la takunanna minal khasirin. Jika Allah mengatakan wa laqad uhiya ilaika wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik maka amalanmu akan hilang. Ini Rasulullah SAW yang tidak mungkin berbuat syirik, tetapi Allah mengatakan kalau kamu buat syirik maka amalanmu akan tidak ada artinya dan engkau termasuk orang yang merugi. Bagaimana dengan kita? Hendaknya kita khawatir dalam berbuat syirik. Khawatir jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim AS yang merupakan Khalilullah, merupakan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sangat khawatir kalau dirinya berbuat kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Jangan kita merasa aman mengatakan tidak mungkin saya berbuat syirik. Jangan, karena Nabi yang merupakan Nabi kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun sangat khawatir jika dia melakukan kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik besar, baik itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bagaimana contoh-contoh kesungguhan para orang-orang soleh di dalam memperjuangkan akidah yang sahihah. Bagaimana mereka senantiasa berdakwah kepada keyakinan yang benar, berdakwah kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman ke zaman, dan sampai saat ini masih ada, terus ada para dai, para ulama yang senantiasa mengajak kepada keyakinan yang benar, akidah yang sahihah, dan mengajak kepada bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang tauhid rububiyah. Dalam kitab ini diberikan judul tauhid rububiyah wa iqrar musyrikin bih. Tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik tentang tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini orang musyrik pun meyakini. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas terlebih tentang tauhid rububiyah, kita akan sampaikan di sini definisi atau ta'rif tauhid, definisi atau pengertian daripada tauhid. At-tauhid huwa iqrar tafardullah ta'ala bil rububiyyah wal uluhiyyah wa ma lahu min al-asma' was sifat. Tauhid adalah meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tauhid itu dibagi menjadi tiga. Wa tauhidu salasatu anwa'. Tauhid itu ada tiga macam. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Adapun tauhid rububiyah wa iqrar Allah Ta'ala bi af'alihi wa huwa al-mutafarrid bil khalqi wal mulk wat tadbir. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya,
bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang menguasai alam semesta ini, dan Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Jadi tauhid rububiyah kita yakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, merajai, yang berkuasa dan mengatur alam semesta ini. Meyakini Allah dalam perbuatannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, yang berkuasa di alam semesta ini, dan yang mengatur alam semesta ini. Adapun kalau tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, maka tauhid uluhiyah juga disebut tauhid ubudiyah. Dan seorang dikatakan beriman, berislam apabila mereka melaksanakan tauhid uluhiyah. Adapun kalau hanya tauhid rububiyah saja, maka itu belum bisa dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musyrikin juga mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun melaksanakan uluhiyah, tauhid uluhiyah, maka ini hanyalah pilihan Allah Subhanahu, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan kepada Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid asma wa sifat, bahwasanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Dan nama-nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus berdasarkan dalam dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita menghilangkan nama Allah yang telah Allah tetapkan, atau mungkin mentakwilnya, merubah-rubah maknanya yang mana Allah tidak merubahnya. Maka kita imani secara zahir tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghilangkannya atau mungkin mengalihkan arti daripada nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta, sebagaimana firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti di sini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, maka dialah pula yang satu-satunya yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada binatang ataupun hewan yang melata di atas bumi kecuali Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Jadi semua makhluk yang hidup adalah Allah lah yang memberikan rezekinya. Tidak ada yang lain. Maka kita minta rezeki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta makan kepada Allah Subhanahu, minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari pesugihan dan yang lainnya. Karena yang memberikan rezeki hanya Allah, bukan dukun, ya, bukan jimat, bukan pelaris, ya, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Adapun dalil tentang bahwasanya Allah satu-satunya yang berkuasa, yang mengatur, firman-Nya, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Katakanlah wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan daripada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu
man tasha, dan engkau muliakan siapa yang engkau hendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, biarkan khair dan ditangkaplah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail. Engkau masukkan malam kepada siang dan engkau masukkan siang kepada malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa mayyita minal hayy. Dan engkau masukkan kehidupan daripada kematian dan kematian daripada kehidupan. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang berkehendaki tanpa batas. Ini dari yang menunjukkan bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang memberikan dan mengambil kembali. Apa yang kita miliki, kalau Allah ingin mengambilnya, mudah saja. Kalau ingin Allah memberikan kepada kita, Allah mudah memberikannya. Allah ingin memberikan kepada kita harta, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengambil kembali, mudah dengan sekejap Allah mengambilnya. Allah ingin memberikan ilmu kepada kita, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin cabut ilmu itu juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang mengatur. Yang mengatur siang dan malam Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang menerbitkan membenarkan matahari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alat yang canggih sekarang yang bisa menahan agar matahari tidak terbit. Mana negara yang paling canggih sekarang? Ya. Amerika misalnya, Rusia dan yang lainnya. Suruh dia menahan matahari agar tidak terbit, menahan matahari agar tidak terbenam. Maka tidak bisa, karena Allah semuanya yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa qala Allah Subhanahu an yakuna lahu syarik fil mulki aw ayyan kama nafasa Subhanahu an yakuna lahu syarik fil khalq wa rizq. Dan Allah telah menyatakan, ya, sekutu dalam masalah kekuasaan, yang tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala kerajaan dunia ini, kerajaan dunia dan akhirat. Hanya Allah yang berkuasa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kerajaan. Begitupun dalam masalah penciptaan, tidak ada yang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Begitupun dalam hal memberikan rezeki, tidak ada yang berikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya firman-Nya, "Hadza khalqullah wa aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diciptakan oleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Maka siapa yang akan memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezeki itu? Ini harus kita yakini. Kalau Allah menahan rezeki, tidak mungkin kita mendapatkan rezeki tersebut. Allah yang memiliki, yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Kita sekali-kali minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menjamin rezeki kita. Allah telah menjamin rezeki kita semuanya. Dan rezeki itu tidak mungkin akan nyasar. Itu tidak mungkin. Semua Allah telah tetapkan rezeki kita. Dan jangan khawatir. Jangan misalnya khawatir besok tidak bisa makan, ya, itu dosa besar. Kita harus yakin bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada kita. Jangan pernah khawatir dengan rezeki kita. Tidak mungkin Allah mencabut nyawa kita kalau kita masih memiliki rezeki di muka bumi ini. Yakin itu bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah telah menjamin rezeki kita. Adapun kita bekerja, maka itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena giat dalam bekerja. Kema'alan dan peradaban rububiyah ala jami' khalqihi wa qala alhamdulillah rabbil alamin. Dan juga Allah telah mengingatkan, telah mengumumkan bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, sebagaimana firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Jadi rububiyah itu diambil dari kata robba, ya. Rabbun, jadi rububiyah. Wa qala ta'ala rabbukumullahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawaa 'ala al-'arsyi yughshi an-nahara yatlubu haditha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Sungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy, menutupi siang dengan malam dan mengikutinya dengan cepat, wasyamsa wal qamar, dan menciptakan matahari, bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, dan itu semua tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi peredaran, ya, bulan, matahari itu adalah karena Allah yang menundukkannya. Begitupun mengatur angin itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyaingin Allah, ya. Ini ada orang yang menyaingin Allah, ya, seperti para pawang hujan, ya, ingin melahirkan awan dan seterusnya. Dan ini adalah suatu penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menurunkan hujan, dia ingin, ya, dia mencegahnya, dia menahannya. Ada Rabb wal amr, ketahui bahwasanya baginya lah ciptaan, dialah pencipta dan dialah yang memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin, maksudnya Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wa qad fatara Allah jami'al khalq ala al-iqrari bi rububiyyati hatta al-musyrikin alladziina ja'alu lahu syarikan fil ibadah yuqirruna bi tafarrudihi bi rububiyyah. Dan Allah telah memfitrahkan kepada seluruh makhluk, Allah telah memfitrahkan dalam hati manusia untuk mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk, semua manusia itu mengakui tentang rububiyah Allah, bahwasanya alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah semua manusia mengakui itu. Sampai orang-orang musyrik yang menjadikan bagi Allah itu, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah sekutu, mereka juga mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan alam semesta. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ketika Rasulullah SAW disuruh mengatakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan atau siapa Rabb yang mengatur atau menciptakan 7 langit, dan siapa Rabb, ya, arsy yang agung, saya quluna lillah, maka mereka mengatakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang muslim ketika siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala, yaquluna Allah, bahwasanya yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui itu. Qul man yamliku kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamuna illa qul fa anna tus'alun. Dan katakanlah, siapakah yang memiliki segala sesuatu, pada tangan siapakah segala sesuatu ini, dan dia yang melindungi dan tidak dilindungi dari azab, dan tidak dilindungi seorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui, saya kunillah qul fa anna tus'alun, mereka mengatakan
Allah Subhanahu wa taala, lalu katakan kepada mereka, bagaimana kalian bisa tertipu? Kalian mengetahui Allah yang menciptakan alam semesta, Allah menciptakan langit dan bumi. Kalian mengetahui bahwasanya langit yang 7 lapis dan arsy adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian mengetahui bahwasanya di tangan Allah lah segala kekuasaan, kerajaan, tetapi kalian masih menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari jalan mana kalian tertipu? Ini orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Jadi tauhid ini ya tidak akan hilang daripada anak Adam. Artinya anak Adam semua mengakui tentang tauhid rububiyah. Mereka mengakui dalam hatinya. Dan Allah memang fitrahkan kepada manusia agar mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa rusuluhum nabillahi syaqqun fatiris samawati wal ardh." Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan dalam penciptaan langit dan bumi? Apakah ada keraguan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Artinya dalam penciptaan langit dan bumi tidak ada keraguan kepada setiap manusia secara fitrah dalam hatinya. Wa syara min man arafa tajawuz wa tadawuz bil inkar rabbi fir'aun wa qad kana mustayqinan bihi fil batin kama qala Musa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh. Dan telah masyhur bahwasanya yang paling bodoh ya, yang paling jelas pengingkarannya kepada Allah siapa? Fir'aun ya. Ini yang paling manusia yang paling kafir, yang sangat jelas menentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya Fir'aun ini mengakui dalam hatinya bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta. Allah menciptakan langit makhluk, padahal ini adalah manusia yang paling kafir. Sebagaimana ketika Musa berkata kepada Fir'aun dalam firman Allah Ta'ala, "Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair." Wahai Fir'aun, engkau telah mengetahui bahwasanya tidaklah yang menurunkan ini, yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, illa rabbus samawati wal ardi, kecuali Rabb semesta alam, Rabb langit dan bumi, basair sebagai bukti ya kebenaran yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya Fir'aun mengetahui bahwasanya mukjizat yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu Fir'aun meyakini bahwasanya yang memberikan itu semuanya Rabbus samawati wal ardh, yaitu Rabb langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu anhu wa an qawmin. Dan Allah juga berfirman ketika Nabi Musa juga ya berbicara tentang kaumnya, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka berusaha menentang dengan penentangan yang besar, menentang tentang kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, wastaiqanatha anfusuhum. Namun sesungguhnya mereka itu kaum Nabi Musa alaihissalam meyakini tentang kebenaran bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa kadzalika man yunkir rabbul jawab syu'iyyin inna ma yunkirunahu fi dhahir mukabaratan wa illa fahima fil batin la budda an yaqbaliku annahu ma min mawjud illa wa lahu athar. Begitu juga orang-orang ateis ya. Ateis itu bagaimana? Tidak mengakui adanya Tuhan ya, itu hanya secara zahir saja,
karena kesombongan mereka. Adapun secara batin mereka, hati mereka itu meyakini bahwasanya ya alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai jangankan kaum musyrikin, orang ateis pun dia mengatakan yang tidak percaya adanya Tuhan, yang mana mereka tidak memiliki agama, tidak memiliki Tuhan, secara batin pun mereka mengakui bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya. Secara batin, secara fitrahnya sebagai manusia, karena Allah telah memfitrahkan kepada setiap hati manusia itu bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Kenapa mereka mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada yang menciptakan? Itu hanya karena kesombongan mereka. Itu hanya kesombongan mereka. Karena Allah telah berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan yang bukan dengan sesuatu? Tidak ada yang menciptakannya, am humul khaliqun? Atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin, yang mustahil. Ada sesuatu kalau tidak ada yang menciptakan. Am khalqus samawati wal ardi bal la yumkinun? Atau mereka menciptakan langit dan bumi, atau mereka tidak yakin? Jadi mustahil ada sesuatu kalau tidak ada yang menciptakan. Dan kalau kita memperhatikan alam semesta ini seluruhnya, kita dari bawahnya sampai atasnya, coba kita perhatikan sekali-sekali. Atau mungkin seringkali kita memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan langit, perhatikan bumi yang terbentang luas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya, kalau kita perhatikan maka akan kita sadari tidak mungkin ini ada kalau tidak ada penciptanya. Ya. Kita lihat langit ya yang begitu indah, kemudian yang tanpa tiang bisa tegak. Kita perhatikan juga tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, segala sesuatu. Atau mungkin kita perhatikan dalam diri kita sendiri, bagaimana Allah menciptakan mata kita, menciptakan hidung kita, telinga kita, ya, kaki kita. Kalau kita perhatikan ciptaan Allah dalam tubuh kita, itu sudah ya sangat luar biasa sekali. Dan tidak mungkin ini ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Sebenarnya sudah sangat jelas. Fitrah kita mengakui bahwasanya adanya sesuatu yang pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Kalaupun ada yang masih ngeyel mengatakan bahwasanya ya ini tidak ada, tidak mungkin, ini hanya terjadi dengan kebetulan, ya. Dan ini biasanya dipelajari sekarang di ilmu filsafatnya, terjadi kebetulan begini dan seterusnya. Dan ini berbahaya, ya. Karena semuanya mau dipakai akal, akhirnya lama-lama, ya, karena mengandalkan akalnya, akhirnya menjadi gila, ya. Dan ini banyak juga yang terjadi seperti itu. Kalau masih ada juga yang mengatakan bahwasanya ini hanya terjadi kebetulan, ya. Kemudian tentunya orang ini sudah rusak akalnya. Dan kalau dia mengatakan ya ini ada tanpa pencipta, maka dia telah mengundang manusia untuk mentertawakan dirinya. Dia telah mengajak manusia agar melecehkan dirinya. Karena secara akal sangat jelas juga bahwasanya tidak mungkin ada sesuatu kecuali ada yang menciptakannya. Jadi tauhid rububiyah itu semua manusia mengakui. Sampai manusia yang paling kafir pun tadi Fir'aun laknatullah alaih itu mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sampai manusia sekarang yang ya, orang-orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, itu secara batin mereka juga mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun karena kesombongannya mulutnya mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, padahal hatinya sebenarnya ya secara fitrah mengakui bahwasanya ya alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Rabbul Alamin. Baik, mungkin yang saya sampaikan sudah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Rabbul Alamin. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Baik, ada pertanyaan dari WA. Mau bertanya Ustaz, apabila seorang meninggal dunia yang menghadiri pemakamannya banyak orang, apakah jenazah tersebut bisa dikatakan Allah muliakan jenazah tersebut? Tergantung siapa yang menghadirinya. Ya. Kalau orang-orang bertauhid yang menghadirinya, apalagi mensuratkannya, maka itu adalah bahwasanya salah satu ciri Allah memuliakannya. Ya. Walaupun ya tidak semua juga seperti itu. Maka kadang-kadang juga Allah muliakan, tetapi dia yang menghadirinya pemakamannya hanya sedikit dan mungkin kondisi tertentu ya. Jadi tergantung siapa yang menghadirinya. Kalau para muwahhidun, para orang-orang ahli tauhid mensolatkannya, mengantarkannya ke pemakaman ya, itu ribuan misalnya, maka insyaallah itu salah satu tanda Allah memuliakannya. Tetapi kalau yang menghadirinya itu ramai ya, tapi hanya orang-orang yang ya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang yang hanya beramal amalan-amalan yang tidak cocok dengan Rasulullah SAW, jumlahnya banyak dihadiri, itu belum tentu juga. Atau mungkin hanya dihadiri oleh rekan-rekannya di dalam tempat kerjanya, atau mungkin dia terkenal dalam masalah dunia, yang ikut pemakamannya hanya teman-temannya yang dalam urusan dunia saja ya. Artinya hanya mencintainya karena dalam urusan dunia, bukan mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga kita rinci di sini. Jadi tidak semua ya orang yang pemakamannya dihadiri oleh orang banyak kemudian tanda Allah memuliakannya, belum tentu. Tergantung siapa mereka-mereka yang menghadiri pemakaman tersebut. Wallahu ta'ala. Ada lain? Sudah cukup. Itu subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.